Hai para saintis, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami di kelas 9. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus mengetahui yang pertama, pengertian vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, perbedaan vegetatif alami dan buatan. Dan yang ketiga adalah kalian harus mengetahui 8 cara perkembangbiakan secara alami dan contohnya. Jika dilihat dari peta konsep perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Nah, di mana perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk saja. Hasilnya dari perkembangbiakan ini juga memiliki sifat yang sama dengan induknya. Coba kalian perhatikan tanaman pisang ini. Nah, apakah pohon pisang ini membutuhkan bantuan manusia untuk menumbuhkan tunasnya? Jika diperhatikan di lingkungan kalian akan menemukan tunas pisang akan tumbuh dengan sendirinya di sebelah pohon induknya. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Baiklah, kita akan membahas tentang apa saja perkembangbiakan yang ada di vegetatif alami. Ada 8. Yang pertama adalah tunas. Nah, seperti halnya pada pisang, tunas itu adalah berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Bisa kalian perhatikan pada tunas bambu, pisang, dan cocor bebek. Yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Jika kalian perhatikan pada tumbuhan tingkat rendah, itu terjadi pada tumbuhan ganggang hijau. Yang ketiga adalah secara spora. Spora merupakan bentuk biji dengan ukuran yang sangat kecil, di mana spora ini disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangnium. Nah, tanamannya yang bisa kita lihat adalah contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan jamur. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan yang keempat, yaitu dengan cara rizoma atau dia sering disebut dengan akar tinggal. Apa ciri-cirinya? Yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dengan ciri khas berbuku-buku dan bertunas. Contohnya di sekitar lingkungan kita sering kita dapati yaitu pada jahe, lengkuas, dan kunyit. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tertutup lapisan-lapisan daun berdaging. Jadi di sekitar kita juga banyak sekali tanaman ini, yaitu seperti bawang merah dan bawang putih. Dan yang keenam adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, yaitu berupa amilum atau pati. Contoh di sekitar kita, di lingkungan kita adalah kentang. Selanjutnya kita lihat adalah umbi akar. Umbi akar yang ini digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yaitu contohnya pada wortel, lengkoang, dan singkong. Yang terakhir pada geragi adalah batang yang menjalar di atas atau di permukaan tanah. Sehingga tanaman yang nantinya dia menjalar dan menjadi tumbuh-tumbuhan baru, dia akan bisa hidup dengan sendirinya. Contohnya adalah stroberi dan rumput putih. Nah, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.